wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan untuk berkumpul dengan melaksanakan kegiatan gratis berupa edukasi, di mana pada ini kita akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan berkala bagi penderita diabetes dan hipertensi. Nah, sebelumnya bulan yang lalu kita telah melakukan pemeriksaan berkala dengan metode pemeriksaan laboratorium lengkap. Sebelum kita mulai dengan agama dan keyakinan selesai. Bapak-bapak ibu, jelaskan ada yang merasakan mungkin setelah membaca hasil lab karena nanti kalau hasil lab hanya diambil tapi tidak tahu manfaatnya kan seperti tidak ada artinya. Jadi pemeriksaan berkala ini sangat penting bagi penderita diabetes hipertensi, karena seperti kita ketahui bahwa diabetes hipertensi itu pada intinya tidak bisa sembuh. Kalau ada yang mengklaim bahwa sembuh dari tidak ada. Yang ada adalah mengelola diabetes dan hipertensi tersebut supaya tidak menimbulkan komplikasi. Karena yang bahaya adalah komplikasinya. Kalau gula dan hipertensi itu stabil dalam batas tentang waktu, dalam batas nilai yang tidak menimbulkan komplikasi, ya biasa saja. Yang biasa adalah menimbulkan komplikasi. Jadi tujuannya adalah memantau kondisi pasien dan kemudian dari hasil laboratorium tersebut kita bisa menyesuaikan pengobatan dan memberikan rekomendasi yang tepat. Kalau misalkan perlu pengelolaan yang lanjut, misalnya perlu pemeriksaan, oh ini hasilnya ureografiknya sangat tidak, saya akan merekomendasikan atau untuk argumen mencegah komplikasi yang lebih serius dengan mendeteksi kemungkinan masalah awal. Dan jika terjadi komplikasi juga perlukan kontrol. Ketahui sejak dini kan pengobatannya bisa lebih agar tidak berlanjut menjadi komplikasi yang lebih lanjut. Dari BPJS itu para anggota pelapis juga akan memastikan bahwa dalam tiap bulan bagi penderita diabetes akan mendapatkan pemeriksaan via puasa. Via puasa untuk memantau kesiapan pada bulan bagaimana kondisi bulan puasa dalam. Nah, setelah tiap bulan itu belum cukup karena kadang pada saat puasa itu puasanya terlalu panjang, jadi seakan-akan bulannya habis, tapi ternyata itu didapatkan dari puasa yang kepanjangan ini. Jadi, nah untuk memastikan maka ada pemeriksaan
pada pasien hipertensi, pihak bidannya akan mendapatkan pemeriksaan dan mendapatkan pemeriksaan profil lemak yang meliputi kolesterol total, HDL, LDL, dan triglycerid, juga fungsi ginjal yang meliputi ureokromatinon, berat ureomitrogen, dan mikroalbumin. Sedangkan pada pasien diabetes ini lebih lengkap, ada tambahan pemeriksaan HbA1c dan gula puasa serta bedanya pada kalau pada diabetes ada pemeriksaan gula, kalau pemeriksaan hipertensi tidak ada, tapi jangan Mary, kalau pada pemeriksaan hipertensi jangan Mary, aku kok nggak diperiksa gulanya, nggak usah Mary, karena tiap tahun sekali bagi penderita hipertensi itu bisa melakukan screening pemeriksaan gula. Sebagian besar sampai ikut ya pemeriksaan screening gula, dan alhamdulillah hasilnya baik. Maksudnya penderita hipertensi kebanyakan tidak menderita diabetes, hasilnya masih baik, alhamdulillah. Yang pertama adalah tes gula sewaktu. Gula sewaktu artinya pada saat tidak dikenali kondisi pasien puasa atau tidak. Ini biasanya pada saat pemeriksaan biasa, penjenengan tidak laporan, atau mungkin pas pada saat KID ada pemeriksaan laporan, diabetes, yang diperiksa biasanya adalah gula sewaktu. Ini hanya menggambarkan kadar gula pada saat itu tanpa dipengaruhi oleh keadaan gula darahnya. Ini hanya sekedar screening, jadi hanya belum menggambarkan pasti keadaan seorang menderita diabetes atau tidak. Tapi dari screening tersebut bisa menjadi petunjuk kalau dari gula darah sewaktunya tinggi, berarti harus lebih waspada, sehingga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Itu yang dinamakan screening lanjutan. Yang kemarin bapak-bapak ibu hipertensi melakukan screening. Ini screening untuk gula itu meliputi gula puasa dan gula 2 jam setelah makan atau 2 jam TP. Jika pada gula puasa hasil gula sewaktu ini tanpa puasa hasilnya lebih dari 200, itu sudah harus lebih waspada, berarti harus melakukan pemeriksaan screening lanjut dengan gula darah puasa atau 2 jam itu. Jadi keadaan normal orang tanpa puasa gula darah sewaktunya harus di bawah 200 kalau normal. Gula darah puasa ini mengukur kadar glukosa dalam darah setelah puasa 8-10 jam. Jadi ini benar-benar kondisi real gula puasa di darah. Nah, ini hasilnya adalah bila kadar gula darah kurang dari 100 dikatakan hipoglikemi atau kadar darah kurang. Jika 100 sampai 125 itu prediabetes atau waspada diabetes. Jika lebih dari 126 dikatakan positif mengidap diabetes. Itu kalau puasa 8 sampai 10 jam. Nah, monggo dipesani dari gula puasa kemarin pinten gulanya, lebih dari 126 atau tidak? Pinten 127 ya, ngintip namanya itu sudah waspada diabetes, namanya diabetes. Jadi batas atas batas awal tinggi. Nah, kemudian gula jam 2 jam setelah makan atau 2 jam postprandial. Ini menggambarkan bagaimana tubuh itu bereaksi terhadap makanan yang masuk. Jadi bagaimana
dalam 2 jam setelah makan itu biasanya Bunda sudah mulai terserap darah. Setelah puasa itu kadarnya berapa, kemudian dilakukan pemeriksaan 2 jam setelah makan. Tujuannya itu ada perbedaan mencolok dan toleransi tubuh setelah adanya makanan yang masuk. Ini dikatakan normal itu kalau masih di bawah 140. Tentunya makanan yang masuk adalah makanan yang mengandung kadar glukosa. Jadi nasi atau malam atau yang itu sudah cukup, sudah ada kadar glukosa, atau minum yang manis itu sudah cukup. Dikatakan normal itu masih kalau masih di bawah 140. Kondisi 140 sampai 199 itu kondisi radiatif. Ya Mbak. Jadi waspada dia. Kenapa ya Mbak? Kalau tidak pas sampai 2 jam setelah makan, atas 200 ya, harus pengobatan dia atau pengelolaan diabetes. Sudah 2 jam mengelola dipersani berapa kadarnya? Tinggi ya. Kita tidak lagi ke mobil A1C. Tapi A1C atau bukate seperti itu. Ini menggambarkan ada benda yang terikat oleh hemoglobin darah. Hemoglobin darah. Bagaimana kan fungsinya darah itu adalah mengalirkan zat makanan dan oksigen ke dalam seluruh tubuh, otak sampai dan anggota tubuh itu tangan darah. Fungsinya adalah mengantarkan makanan dan oksigen ke seluruh anggota tubuh. Jadi ini berapa kadar glukosa yang terikat oleh hemoglobin. Kenapa 3 bulan? Karena hemoglobin adalah glukosa darahnya adalah 3 bulan memproduksi darah baru. Yang 3 bulan itu kita akan memproduksi darah baru. Karena hasilnya adalah diambil 3 bulan berapa kadar glukosa yang terikat dalam hemoglobin darah. Hasil ini adalah hasil yang paling akurat antara pemeriksaan tidak puasa, tidak jam setelah makan, karena ini benar kondisi real dalam tubuh rata-rata dilakukan tanpa dipengaruhi oleh keadaan suasana. Ini khusus diperuntukkan bagi yang sudah menderita diabetes. Kalau yang masih tadi kursus lainnya tidak dilakukan. Dikatakan normal kalau bagi masyarakat atau dikatakan tidak dalam terkendali, artinya terkendali dia dengan pengelolaan diabetes, obat, olahraga, itu dikatakan normal jika BA1C-nya kurang dari 5,7 sampai 6,4. Jadi kalau pada penderita diabetes, kalau gula darahnya di bawah 6,4 itu sudah bagus. Paling bagus kalau kurang dari 57, tapi biasanya jarang. Kalau pada penderita diabetes itu dikatakan kurang dari 6,3. Namun di Sani yang menderita diabetes
HbA1c-nya berapa? Kenapa sih? Niko masih banyak yang di atas 6,3 nih. Ada yang 7,9, ada yang 11,6. Gusti prihatin rawuh mboten? Gusti prihatin Ndak. rawuh. Ini lumayan tinggi. Rata-rata ini masih 7, jadi masih perlu pengelolaan lebih lanjut. Sirkulasi masih tinggi. Atau kalian dokter nonton, jadi ini belum terkendali dengan baik. Jadi dok ini masih naik turun belum stabil. Jadi saya belum berani melepas kalau gula darah masih, kalau yang masih konsultasi dengan dokter spesialis, kalau gula darahnya masih naik turun HbA1c, saya belum berani melepas. Berarti masih perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter spesialis. Suyatin sampun saya Suyatin ini sampun 6 itu berarti dipertahankan. Jadi pola makan penjenengan, obat-obatan tetap diperhatikan sudah mulai baik. Yang masih di atas 6,3 monggo dievaluasi bagaimana cara minum obatnya, bagaimana suntikan insulinnya sudah benar atau belum, bagaimana pola makannya. Itu berkaitan erat ya, karena kalau masih di atas 7 terus itu waspada terjadinya komplikasi. Tapi kalau sudah di bawah 6,3 itu sudah stabil, sudah bagus ya. Ajeng pemeriksaan EAG atau estimate average glukosa. Ini sebetulnya pemeriksaan yang sama metodenya dengan HbA1c. Jadi sama sebetulnya hasilnya. Cuma pada EAG niko ini hanya satuannya yang berbeda. Jadi, kalau pada HbA1c niko tadi ya ada HbA1c tadi satuannya adalah persen. Kalau pada ini satuan pun persen ya, biasanya nggak familiar ya. Tapi kalau pada EAG satuannya adalah sama dengan pemeriksaan gula puasa ataupun gula jam 2 jam setelah makan ya. Jadi satuannya adalah miligram per desiliter. Jadi ini rata-rata seperti hanya penjenengan gula puasa atau gula 2 jam setelah makan. Jadi di sini EAG-nya biasanya 200 atau 300 dengan satuannya miligram per desiliter. Jadi monggo dipersani EAG pun. Kalau gula EAG ini pun 126 berarti rata-rata gula dalam 3 bulan itu 126. Kan biasanya gulanya piro 200 gitu ya. Nah itu 3 bulannya piro, kan dadak ngitung ya, itu 3 bulannya berapa? Oh 3 bulannya 1 seket misalnya, 3 bulannya berapa, itu satuannya sama dengan gula puasa. Kalau yang HbA1c kan satuannya persen. Biasanya kalau persen tuh bingung, tapi kalau ini satuannya disamakan dengan satuan pada gula puasa. Jadi rata-rata dalam 3 bulan dengan satuan yang sama dengan gula puasa. Ini hasilnya setara dengan pemeriksaan HbA1c. Yang masih tinggi, yang EAG ini pun masih tinggi, ini yang di atas 200 ya, di atas 126. Masih ada yang rata-ratanya di atas 200. Masih ada yang di atas 200 ya. Lajeng manfaatipun napa nggih? Secara umum sama. Jadi untuk memantau kadar gula dalam darah, jadi untuk mendeteksi dini
jika ada mulai terjadinya komplikasi dan menyesuaikan pengobatan untuk selanjutnya. Ya, jadi 3 bulan itu untuk menyesuaikan apakah dosis obat yang diberikan itu sudah pas atau belum. Kalau dalam 3 bulan kok ternyata HbA1c atau EAG ini pun tinggi, berarti dosisnya harus disesuaikan atau pola makannya yang harus diperbaiki. Pola makannya ya. Jadi yang intinya adalah sebetulnya untuk mencegah komplikasi, jangan sampai terjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi untuk mengetahui komplikasi sedini mungkin. Kemudian pemeriksaan darah, ada yang pemeriksaan untuk fungsi ginjal. Fungsi ginjal ya, karena kita tahu bahwa salah satu komplikasi dari diabetes ataupun hipertensi adalah komplikasi pada ginjal. Jadi ini ada pemeriksaan blood urea endokrin atau disingkat dengan BUN. Blood urea endokrin adalah suatu zat yang dihasilkan oleh protein dalam tubuh. Harusnya ginjal bertanggung jawab untuk menghilangkan nitrogen urea endokrin dalam tubuh. Jadi karena itu hasil produksi metabolisme tubuh, harusnya itu ginjal berfungsi untuk menghilangkan. Tapi kalau darah, berarti ada sesuatu yang harus diperhatikan. Apakah mulai terjadi komplikasi ginjal atau tidak? Ini manfaatnya dan memantau fungsi ginjal dan mendeteksi sedini mungkin kerusakan ginjal. Gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal. Kemudian juga untuk memantau yang kita ginjal. Jadi kalau sudah mulai terjadi dengan ginjal, ini harus diperiksa. Dilakukan secara umum adalah sebagai pemantau ginjal. Kemudian jika ada keluhan, misalnya mulai ginjal yang itu dilihat apakah ada terjadi kombinasi ginjal atau fungsi antara diperiksa. Kemudian dari warna kencing, kalau misalnya kencingnya itu berbusa, kadang berbusa, dan kencingnya full, itu dan harus diperiksa apakah fungsi penyaringan ginjal itu masih baik atau tidak. Ini intinya adalah memeriksa kerusakan ginjal mendeteksi ini bisa ginjal seawalnya. Perbedaan antara bakteria dan urein sama-sama tujuannya adalah memeriksa urin dalam darah. Kalau urin ada senyawa sisa pemeriksaan sisa pemeriksaan kalau BUN adalah pemeriksaan yang mengukur jumlah nitrogen yang terkandung dalam urea. Jadi urea itu lebih spesifik dibanding dari urin. Kalau lulus mereka perlu ya, bukan satu ujian. Ada mahasiswa yang kesehatan, dokter itu penting semua. Tapi kalau pentingnya perlu lulus ujian. Sekarang pemeriksaan urea ini biasanya sudah familiar ya, jadi ini fungsi untuk memeriksa fungsi ginjal ya, jadi adalah tes kesehatan yang memantau fungsi ginjal dan memantau kerusakan ginjal ya. Jadi kalau urea tadi adalah proses metabolisme protein, hasil pengolahan protein dari dalam tubuh. Jadi harusnya urea itu dibersihkan oleh ginjal larut dalam urin. Kemudian kreatinin adalah proses
dan otot dalam tubuh. Jadi kalau urin itu proses metabolisme protein dalam hati, kalau yang proses metabolisme protein oleh otot. Jadi ini harusnya juga keluar bersama dengan kadar goyang kreatinin itu bisa terpantau dari pemeriksaan darah. Kapan perlu dilakukan pemeriksaan? Yaitu biasanya sebagai pemeriksaan rutin ya. Ada pemeriksaan pasien diabetes dan hipertensi. Kemudian kalau mengalami gangguan yang mengarah ke penyakit ginjal, ya seperti perubahan warna kuning, perubahan warna kencing, ataupun mulai pegel-pegel bagian atas ginjal itu panggilnya warna kuning itu contohnya. Dan pinggang belakang, jadi ya ada ginjal itu bukan. Jadi kalau sakit ginjal pada ginjal depan itu warna dan biasanya kalau ada ginjal kalau sakit ketok neten itu rasanya makna ginjal ataupun pasien dengan pengobatan lama, pengobatan dalam jangka lama, misalkan pasien-pasien penderita kanker yang harus untuk mendapatkan kemoterapi, obat kemoterapi. Kemo itu obat yang tidak terpantau dengan baik bisa merusak ginjal. Ini pada pemeriksaan yang pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan rutin dalam jangka lama, misalnya dan TBC. TBC kan obatnya rutin dalam 3 bulan. Pasien kemoterapi dan pasien-pasien penyakit kronis. Perlu diingat bahwa kadar urea kreatinin tidak selalu mesti dijalankan bermasalah. Jadi kadar kemanian urea kreatinin yang tidak selalu itu bisa dipengaruhi karena faktor usia, jenis kelamin dan otot. Jadi ini tidak bisa langsung menyimpulkan, harus berkonsultasi dengan dokter. Biar tidak urea kreatinin tinggi. Kalau tinggi sekali itu biasanya jelas memang gejalanya bermasalah. Tapi kalau kenaikannya sedikit, agak naik sedikit, itu kita harus mencari penyebab lain. Tidak bisa langsung memperoleh pada ginjal. Kemudian hidroalbumin ginjal itu yang diperoleh dari hasil pemeriksaan rutin atau pemeriksaan rutin. Nah, kan tidak pemeriksaan ini. Dalam kondisi harusnya ginjal itu dalam saringan, ada saringan kelompok. Kalau masih saringan yang masih bagus, parutan kelompoknya buatan melu ibu campur santan. Nah ini ibaratnya seperti itu, seperti ginjal. Kalau masih ginjal yang bagus itu albumin itu harusnya tidak larut ke dalam urin ya, karena dia molekulnya besar, molekulnya lebih besar dibanding molekul albumin. Jadi dia harusnya disaring juga, kemudian diserap lagi untuk diolah albumin tersebut menjadi sel tubuh. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan ginjal atau kerusakan gelombang lurus yang berfungsi untuk menyambung ginjal, itu saringannya sudah lebih longgar. Jadi saringannya pun mulai amok, mulai rusak. Itu akibatnya nopo ujinya sing pun kesaring niku boten lolos. Ibaratnya kalau saringannya sudah mulai amok, itu
pokoknya mau ambruk bisa dan seterusnya albumi itu ibarat tidak ikut bukan kesaring lewat kuning. Nah kalau albumnya sudah ada darah kuning berarti ini kemungkinan ginjalnya sudah bermasalah. Ini komunikasi kebocoran daripada ginjal. Bisa juga akibat beragam faktor, misalnya infeksi saluran kencing, kemudian melakukan olahraga yang berat, atau sampai pengobatan demam tinggi atau gangguan fungsi ginjal. Jadi itu harus dikonfirmasi dengan dokter. Jadi hasilnya itu hanya sebagai gambaran, nanti konsultasi kepada dokter. Jadi jangan langsung terus mengobati sendiri ya, yang nggak boleh. Ini normalnya ini adalah bahwa ada mikroalbuminnya berapa rata-rata, albuminnya tinggi atau tidak, kalau di atas 30 atau 100 ini masih lainnya, tapi masih tahap awal yang diperbaiki. Tapi kalau sudah di atas 300 perlu coba ke dokter spesialis. Nah, ada lagi pemeriksaan estimate glomerulus filtrasi rate. Itu adalah perkiraan filtrasi glomerulus atau bagian yang berfungsi menyaring darah. Ya. Ini ibarat itu untuk sebagai mesinnya dari ginjal ya, dengan penting karena mendeteksi ginjal penyakit ginjal sejak dini. Ada rumusnya, jadi ada rumusnya berusaha ini diukur dengan satuan mililiter per menit. Diantaranya estimate glomerular filtrasi rate adalah 90 per menit. Jadi di sini kita pantau pada lansia cenderung menurun dengan bertambahnya usia ini, karena ibarat mesin itu kan dari digunakan berpuluh-puluh tahun, ini mesinnya boleh kabel jos kayak pada saat muda, sudah mulai rodok-rodok surat sedikit, apa-apa yang nilainya nggak terlalu tinggi. Kalau di atas 60 dapat memang dan kemampuan. Nah, ini kalau estimate glomerular filtrasi rate ini tinggi, ini mengindikasikan bahwa penyakit ginjalnya itu sudah lama. Kalau sangat tinggi sekali itu mengindikasikan adanya gagal ginjal. Gagalnya berapa ini harus diketahui. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita melanjut ke profil lipid. Kita lanjut ke profil lipid. Profil lipid itu apa? Lipid itu lemak. Jadi untuk pemeriksaan lipid dalam tubuh ini, hasil yang akurat adalah jika pasien melakukan puasa 12 sampai 14 jam atau 10 jam. Nah, ini
gambaran kadar lemak dalam darah. Di dalam darah diboten kadar lemak dalam kulit. Jadi kadar dalam darah. Dengan melakukan pemeriksaan lipid ini, seorang dapat mengetahui apakah mereka dalam darah untuk mencegah apakah resiko pembentukan plak dalam darah. Jadi kalau lemak dalam darah, kalau nempel dalam pembuluh darah, itu bahayanya adalah dia akan menempel kemudian terbentuk plak itu gumpalan yang dia semakin lama dalam selokan ada sampah. Kalau sampah itu nyangkut, misalnya pada pemeriksaan hipertensi atau diabetes, pembuluh darahnya kan teman sama terapi di pembuluh darahnya itu tidak elastis seperti kalau pembuluh darah pasien normal. Kalau pada hipertensi itu pembuluh darahnya lebih kaku, ya, kurang elastis. Nah itu kalau ada gumpalan misalnya selokan adanya sampah yang itu selokannya pun mulai rusak waktu-waktunya dan semuanya pun hilang juga kemudian kan waktu-waktu tinggal waktu-waktu enggak biasanya sampah kan nyangkut dong ya banyak nyangkut. Nah itu sebenarnya gitu kalau misalkan lemak tersebut sudah pembuluh darahnya rusak kemudian sampah dari lipid tadi itu nempel pemeriksaan tersebut dia akan nempel semakin banyak sampah kan semakin besar ya. Nah, jadi ibarat bayang selokan kalau selokan itu